Baik, lanjut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Bagian ke-15, arsy dan kursi. Wal arsyu wal kursiyyu haqqun. 49. Arsy dan kursi adalah benar adanya. Penjelasan. Arsy Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala benar adanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal ini dalam banyak ayat dalam kitabnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Dzul Arsyil Majid, yang mempunyai ars lagi maha mulia. Dzul Arsyil Majidu. Nah, Al-Majidu bisa dibaca Al-Majidu, bisa dibaca Al-Majidi. Yang mempunyai. Ya, Al-Majidu itu bisa dibaca Al-Majidu, bisa dibaca Al-Majidi. Kalau dibaca Al-Majidu berarti Dzul Arsy, Allah yang mempunyai arsy dan Allah maha mulia. Kalau bacanya Al-Majidi, Dzul Arsyil Majid, Allah memiliki arsy yang maha agung. Kalau sudah disebut Dzul Arsyil Majidi, maka artinya arsy itu paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Cuma dari cara baca saja. Majidu dengan majidi. Nah, terus ada keterangan di bawahnya. Arsy adalah makhluk yang luar biasa besarnya. Tidak ada yang dapat mengetahuinya secara detail kecuali Allah Subhanahu wa taala. Arsy tersebut dipikul oleh malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Arsy merupakan atap surga Firdaus. Semua ini telah terdapat dalil sahih dari Rasulullah SAW. Telah benar pula bahwa arsy memiliki penopang. Oleh karena itu, suatu kesalahan jika kita mentakwil atau merubah makna bahwa yang dimaksud dengan arsy adalah kekuasaan, al-mulk. Nah, keliru jika menafsirkannya dengan al-mulk. Arsy ya diimani arsy saja. Terus arsy ini tidak bisa diterjemahin singgasana, nggak bisa. Singgasana itu bahasa kita artinya apa? Apa? Tempat duduk gitu? Oh, nggak bisa. Bukan kayak gitu. Ya, karena nanti artinya nanti Allah butuh pada arsy. Ya, arsy pokoknya diartikan saja makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling tinggi, paling besar. Di atasnya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu pula kursi. Begitu pula kursi adalah benar adanya. Kursi tersebut merupakan tempat dua telapak kaki Allah. Nah, tempat dua telapak kaki Allah. Jadi bukan kursi kayak saya duduki kayak gini. Ya, kursi jangan diterjemahkan dengan kursi yang kita duduk ini. Kursi yang tadi bahasanya kursi tempat dua telapak kaki Allah. Imani saja sudah. Ya, imani aja. Kursi dibandingkan dengan langit itu bagaikan cincin dilemparkan pada padang pasir. Terus kursi dibandingkan dengan arsy itu bagaikan cincin yang dilemparkan pada padang pasir. Berarti langit dengan kursi masih luas kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Terus kursi dengan arsy masih luas arsy. Sudah bayangkan saja, oh besar, oh sudah besar, oh ya besar, oh ya besar. Kalau saya manusia, oh kecil, oh iya kecil, oh iya kecil, gitu aja. Paham kan? Bandingannya ya, langit, kursi, arsy. Nah itu. Kursi tadi apa? Tempat dua telapak kaki Allah. Imani aja sudah, stop di situ. Gak usah bayangkan lagi kakinya gimana gitu. Kan gak divisualisasikan di sini. Imani aja. Oh ya, sudah tahu kan kayak gini kan maknanya mau maksud kan? Tahu maksudnya ya? Oh sudah. Stop. Bentuknya gimana? Oh itu sudah berlebih itu. Gak usah tanya bentuk. Arsy ada nggak tadi? Ada. Bentuknya gimana? Sudah, besar aja. Itu makhluk Allah yang besar, sudah. Stop di situ. Jangan kamu gambarkan lagi bentuknya kayak gini. Nah, itu sudah tentukan kaifiyah, nggak boleh. Kursi apa tadi? Tempat dua telapak kaki Allah. Sudah, imani itu, sudah.
Bentuknya bagaimana? Wallahu alam. Karena nggak dikasih tahu detail. Tunggu ada detail lagi baru imani lagi. Kalau belum, berhenti di situ. Nggak nambah-nambah lagi. Susah pikiranmu. Ya, ini hal gaib, gak usah pelajari detail sekali, perlu sebutkan detail kecuali kalau ada dalil. Terus tidak ada yang dapat. Tidak ada yang dapat mengetahuinya secara detail kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengetahui kursi, mengetahui arsy tadi, yang ketahui detail siapa? Allah. Terus luas kursi. Luas kursi tersebut adalah bagaikan langit dan bumi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Oleh karena itu wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Terus oleh karena itu suatu kebatilan atau kesalahan apabila seseorang mentakwil atau merubah makna kursi dengan ilmu Allah. Nah, coba wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Ilmu Allah itu seluas langit dan bumi. Enggak usah ubah-ubah, sudah. Kursi diimani kursi apa adanya. Terus Allah tidak butuh pada arsy-Nya. Allah tidak membutuhkan arsy-Nya. Nah, wa huwa mustaqmin anil arsy wa madunahu. Baca artinya. Allah tidak membutuhkan arsy-Nya itu dan apa yang ada di bawahnya. Nah, Allah tidak membutuhkan arsy-Nya dan tidak membutuhkan apa yang di bawah. Berarti di bawah arsy ada langit, bumi, makhluk. Allah tidak butuh. Terus penjelasan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan arsy dan kursi sama sekali. Tidaklah dia berada di atas arsy karena membutuhkannya. Bahkan ini semua mengandung hikmah yang telah ditetapkan baginya. Allah tersucikan dari membutuhkan arsy dan segala yang ada di bawahnya. Allah itu maha agung dari yang demikian. Bahkan arsy dan kursi dipikul dengan kemampuan dan kekuasaannya. Nah, dipikul dengan kemampuan dan kekuasaannya. Sekarang masuk matan baru lagi. Ini saya nggak kasih judul lagi. 51 lihat. Muhitun bikulli syai'in wa fawqahu wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqahu. Baca artinya. 51. Allah mengetahui segala sesuatu dan dia berada di atas segala sesuatu. Dia tidak memberi kuasa pada makhluknya untuk meliputinya. Nah, Allah berada di atas segala sesuatu. Berarti berada di atas segala makhluknya. Terus baca penjelasan. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dari makhluk, arsy dan segala yang berada di bawahnya. Tidak ada yang berada di atas arsy kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dia meliputi seluruh makhluknya. Ihatoh atau meliputi adalah mengilmui dan mengetahui. Ihatoh meliputi juga bisa bermakna menguasai dan menundukkan. Tidak ada seorang makhluk pun yang dapat meliputi atau mengilmuinya sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taha ayat 110. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Maha suci Allah yang memiliki kemuliaan, keagungan dan kekuasaan. Lihat, Allah maha tinggi tadi kan? Namun ilmu Allah luas, jadi walaupun tinggi sekali, tetap yang ada di bawahnya sampai yang di bumi makhluk-makhluknya Allah tahu secara detail. Menunjukkan ilmu Allah itu begitu luas. Beda dengan keyakinan kalau kita katakan Allah ada di mana-mana. Berarti untuk mengetahui makhluk harus ada di mana-mana. Menunjukkan terbatasnya ilmu Allah. Mana yang lebih mantap ilmunya coba? Jauh tapi tahu semuanya atau dekat di mana-mana terus tahu? Hah? Tinggi jauh kan? Terus tahu segalanya. Berarti ilmunya luar biasa. Maka konsekuensi dari kita tetapkan kemahatinggian Allah itu di situ. Kalau menyatakan Allah di mana-mana, ilmu Allah jadi berkurang berarti. Butuh ada di mana-mana dulu baru mengetahui. Itu kelemahan namanya. Maka kesalahan dalam penetapan nama dan sifat Allah akan punya konsekuensi pada sifat-sifat yang lain. Tidak meyakini Allah maha tinggi, Allah menetap tinggi di atas arsana, berarti ilmu Allah jadi berkurang. Nah itu. Ya, jadi rusak dalam hal yang lainnya. Pemahaman akidah yang lainnya jadi rusak. Kesimpulan. Sungguhnya arsy dan kursi benar adanya. Allah tidak membutuhkan sesuatu dari keduanya.
Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya, sedangkan mereka tidak dapat meliputi dirinya sedikit pun. Maksudnya semua tidak dapat mengetahui Allah secara detail, ilmu Allah secara detail. Karena kita kecil. Ini sesuatu yang besar ini. Kalau lihat sesuatu yang kecil dia bisa lihat rinci enggak? Bisa kan? Bisa. Namun kalau sesuatu yang kecil lihat yang besar, bisa lihat semua? Belum tentu. Sisi yang ini dia lihat, yang sisi yang lain bisa lihat enggak? Enggak. Itu untuk gambarkan dulu kayak gitu. Ya, maka untuk Allah kita tidak bisa mengetahui secara detail. Cukup apa yang Allah beritahu saja. Ilmu Allah juga kita tidak ketahui secara detail. Tidak bisa meliputi semuanya, nggak bisa. Karena Allah tidak beritahu secara detail. Wallahu a'lam. Break 1 menit.